Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perkonco, balik lagi bersama saya tentunya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing ya mengenai gaji seorang pengadministrasi penanganan perkara ya. Jadi setelah sebelumnya itu di CPNS tahun sebelumnya itu ada pengawal tahanan dan pengemudi pengawal tahanan. Di situ juga udah saya buat video gaji kedua formasi tersebut. Nah, yang akan saya bahas ini yang tentunya yang belum ada di video saya sebelumnya ya, dan formasinya dibuka untuk tahun 2021 ini. Mungkin bisa menambah ini ya semangat teman-teman, atau mungkin bisa menambah referensi teman-teman mau ikut formasi pengadministrasi penanganan perkara, atau mau ikut formasi pengawal tahanan atau narapidana ya. Sebenarnya di gaji yang ini ya, yang saya jelaskan ini gaji yang udah pasti akan teman-teman terima, meskipun ada beberapa faktor yang akan mempengaruhinya, seperti kalau tunjangan kinerja dan uang makan itu dipengaruhi oleh kehadiran dan kinerja teman-teman. Nah, langsung aja kita mulai ya. Jadi komponen yang pertama yang udah pasti diterima oleh seorang pegawai negeri sipil itu adalah gaji pokok. Gaji pokok itu udah diatur oleh peraturan pemerintah ya. Jadi PP-nya itu nanti, untuk peraturannya nanti saya cantumkan di bawah aja. Kalau saya sebutkan nanti akan menambah durasinya. Itu untuk golongan 2A sendiri itu berada di gaji sebesar 2.022.250 rupiah ya. Jadi itu untuk gaji golongan 2 yang masa kerjanya itu 0 tahun. Jadi kalau nanti untuk masa kerja yang baru, misal udah 2 tahun, biasanya itu ada kenaikan gaji berkala. Kalau golongan 2 itu 1 tahun sih. Yang pertama itu 1 tahun, setelahnya baru 2 tahun 2 tahun. Itu sepengalaman saya. Nah, untuk komponen yang kedua, sebelum masuk komponen yang kedua, sebenarnya ini di gaji pokok ini nanti akan ada komponen lainnya seperti tunjangan beras, terus tunjangan istri, tunjangan anak. Namun tidak saya masukkan karena ya nominalnya sih tidak begitu besar sih kalau menurut saya. Jadi atau menyesuaikan juga ininya teman-teman, kondisinya teman-teman udah beristri atau mempunyai anak atau belum. Itu nanti kan kalau teman-teman masih jomblo ini nanti hanya akan dapat tunjangan beras itu sekitar kalau tidak salah 70.000. Tapi yang saya bahas yang sesuai aturan aja dulu, nanti ya tambahnya udah nggak seberapa juga. Terus nanti juga ada potongan-potongannya, kayak potongan untuk pensiun dan lain-lainnya. Nah, untuk komponen yang kedua saya lanjut, ini ada tunjangan kinerja atau remunerasi. Jadi mungkin teman-teman udah banyak yang tahu kalau di instansi pemerintah, khususnya untuk instansi pusat itu udah ini ya, remunnya itu udah ditentukan dari peraturan pemerintah sendiri atau peraturan presiden, dan itu rata-rata sekarang itu lumayan gede, bahkan lebih gede daripada gaji pokoknya. Jadi di Kejaksaan sendiri itu kalau dengar-dengar ya salah satu lah, mungkin nomor 3 atau nomor 4 itu yang paling besar di antara instansi-instansi yang lain. Walaupun nanti juga instansi yang lain mungkin akan menyusul untuk peraturan yang terbaru atau gimana, itu nanti akan menyesuaikan peraturan yang berlaku pada saat itu. Nah, untuk yang kedua tunjangan kinerja itu pengadministrasi penanganan perkara sendiri itu berada di grade 5 ya. Jadi beda ya. Untuk pengawal tahanan sendiri itu ada di grade 6. Kalau pengadministrasi penanganan perkara ada di grade 5 itu dengan tunjangan kinerja sebesar saya lupa, 3.134.250 rupiah ya. Itu untuk remunerasi administrasi penanganan perkara. Kenapa saya lupa? Karena remon saya sendiri ada di grade 6, yang tentunya saya tidak ingat untuk grade yang grade 5 nya. Nah, itu untuk tunjangan kinerja. Jadi kalau dijumlahkan secara kasar itu 2 sama 3 itu udah sekitar 5 jutaan lebih. Terus yang terakhir itu ada komponen uang makan. Jadi PNS itu mendapatkan uang makan kalau untuk golongan 2 itu sebesar 35.000. Terus kalau golongan 3 kalau tidak salah itu 37.000. Terus untuk golongan 4 itu ada 40.000. Tapi untuk golongan 4 dan golongan 3 itu ada dikenakan potongan pajak.
Jadi perbedaannya di situ. Mungkin kalau besarannya sih hampir-hampir sama ya. Malah kadang lebih besar yang golongan 2 karena yang golongan 3 sama 4 itu kepotong pajak. Nah, untuk besaran sendiri itu menyesuaikan peraturan Menteri Keuangan yang dibuat sebelum tahun anggarannya. Jadi itu ada namanya standar biaya masukan SBM. Itu disitu disebutkan untuk besaran uang makan untuk PNS, dan saat ini itu sebesar 35.000 yang tadi saya sebutkan. Dan kalau uang makan itu dipengaruhi oleh kehadiran, jadi sama tunjangan kerja ya. Jadi ada rumusnya nanti. Kalau teman-teman itu gini ya, kalau ini kita hitungnya full dulu ya. Jadi saya jelaskan, kalau nanti teman-teman semisal tidak masuk 1 hari, itu tunjangan kerjanya akan dipotong juga berapa persen gitu untuk hitungannya. Terus untuk uang makannya juga 1 hari itu kalau teman-teman tidak masuk tanpa keterangan atau mungkin izin atau sakit, pokoknya teman-teman tidak bisa absen lah. Kalau tugas dinas luar beda lagi kayaknya. Nah itu tidak akan dapat uang makan. Kita hitung full aja. Kalau 1 bulan hari kerja itu sebanyak rata-rata itu 20 hari. Jadi 35.000 kali 20 hari itu ada 700.000. Nah jadi itu 3 komponen pokok yang akan teman-teman terima selama menjadi seorang pengadministrasi penanganan perkara ya. Jadi jumlahnya sendiri untuk gaji seorang pengadministrasi penanganan perkara di tahap awal ya, ini kalau teman-teman udah jadi PNS ya ini hitungannya. Kalau teman-teman masih jadi seorang CPNS, itu gajinya itu diberikan sebesar 80% dari yang akan diterima teman-teman yang akan saya sebutkan tadi. Jadi sekitar kurang lebih 5.856.450 rupiah ya. Ini teman-teman yang akan dapatkan setiap bulannya ketika nanti menjadi seorang PNS ya. Saya tekan lagi, PNS atau ASN, formasi administrasi penanganan perkara. Nah, apakah mungkin lebih penghasilannya dari yang saya sebutkan tadi? Bisa jadi, karena di beberapa poin anggaran itu kadang-kadang kalau kita ikut mungkin menjadi petugas bendahara atau petugas operator, itu kadang-kadang itu ada anggarannya khusus yang diterima oleh penjabat atau operator tersebut. Kayak saya dulu itu kalau tidak salah operator SIM kari itu ada anggarannya 150, tapi tidak tahu ya kalau sekarang itu udah tidak ada anggarannya. Dan untuk bendahara pengeluaran itu ada sekitar 500, terus bendahara penerima itu 200.000. Nah itu mungkin teman-teman bisa mengais rezeki lebih banyak dari menjadi panitia atau menjadi tim dari sebuah kegiatan. Nah itu yang bisa saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mungkin kalau ada salah atau ada kurang, mungkin ada peraturan yang kelewat, berarti saya yang salah. Jadi di sini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya menjadi seorang bendahara dan bekerja di ASN Kejaksaan dari tahun 2014. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.